Nama Kiai Haji Muslih bin Abdurrahman Meranggen, Demak, telah masyhur sebagai ulama sufi yang menyebarkan ajaran Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Jawa. Melalui thariqah ini Kiai Muslih membimbing para salik yang baiat ajaran thariqah kepadanya. Kiai Muslih juga tercatat sebagai pendiri dan rais Amjamiyah Ahli Thariqah Al-Muktabaroh An-Nahdiyah. Kiai Muslih dikenal cekatan dan telaten dalam menggerakkan roda organisasi. Termasuk jasa beliau perkembangan Jatman hingga kini sebagai induk organisasi dari thariqah-thariqah muktabar yang ada di Indonesia. Selain thariqah, Kiai Muslih juga mengasuh pesantren Futuhiyah yang menempa santri mulai dari umur anak-anak, remaja, hingga umur dewasa. Hingga kini Futuhiyah adalah pesantren yang menaungi pesantren-pesantren di Meranggen dan pada umumnya di Kabupaten Demak, yang tak lain sebagian adalah pesantren yang didirikan oleh murid-murid Kiai Muslih. Keberadaannya sebagai salah seorang mursyid thariqah, yang sekaligus aktif dalam mengembangkan dan membesarkan Jamiah Ahli Thariqah Al-Muktabaroh An-Nahdiyah hingga akhir hayat, membuat muridnya menyebut Kiai Muslih sebagai Abul Masyaikh dan Syaikhul Mursyidin. Kiai Muslih dilahirkan di Desa Suburan Kecamatan Meranggen Kabupaten Demak, pada tahun 1908, dari pasangan Kiai Haji Abdurrahman dan Hajah Syofiah. Ayahnya, yakni Kiai Abdurrahman bin Qasidil Haq adalah ulama besar yang mendirikan pesantren Suburan Meranggen Demak pada tahun 1901 dari sebuah langgar serbaguna untuk kegiatan pengajian, pendidikan pesantren dan musola. Dari jalur ayah, silsilah Kiai Muslih bersambung dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga yang bernama asli Raden Syahid atau Raden Lokajaya ini adalah putra Tumenggung Wilatikta yang masih terhitung keturunan dari Syekh Al-Jali Al-Khawali yang dikenal dengan sebutan Ronggolawe Adipati Tuban pada masa kerajaan Majapahit. Nama Ronggolawe berasal dari kata Ronggo yang berarti Raden, dan Golawi dari kata Kholawi yang artinya orang yang berusaha menjauhkan diri dari sifat dan perilaku tercela. Beliau merupakan bagian dari keluarga Bani Abbasiyah Baghdad, yang masih memiliki garis keturunan sampai Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ibunya masih keturunan dari Sunan Ampel. Dalam buku sejarah Seabad Pondok Pesantren Futuhiyah disebutkan, bahwa ibunda Kiai Muslih yakni Hajah Syofiah memiliki garis keturunan langsung dengan Ratu Kalinyamat bin Sultan Trenggono bin Raden Patah pendiri Kerajaan Demak yang merupakan menantu dari Sunan Ampel. Sejak kecil Kiai Muslih sudah gemar ngaji. Tercatat, ia pernah berguru mulai dari ayahnya hingga kepada para masyayikh yang ada di Haromain, di antaranya Syekh Yasin Al-Fadani Al-Maki. Kiai Muslih juga pernah menimba ilmu kepada Kiai Ibrahim Yahya, Brumbung Meranggen, dan Kiai Ihsan. Kemudian beliau mondok di sarang yang saat itu diasuh oleh Kiai Haji Zubair Dahlan, abah dari Kiai Haji Maimun Zubair, dan Syekh Imam selama 9 tahun. Selama di sarang beliau juga sempat menjadi santri kalong kepada Kiai Maksum Lasem, ayahanda Kiai Haji Ali Maksum. Memimpin Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, dan Jatman. Beliau berbaiat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah kepada Kiai Haji Abdurrahman Menur Meranggen, salah seorang khalifah Kiai Haji Yahya Brumbung Meranggen. Setelah itu beliau bersama Kiai Haji Masruhan Ihsan, pengasuh pondok pesantren Al-Maghfur Meranggen Demak, dibaiat menjadi khalifah atau mursyid oleh Syekh Abdul Latif Al-Bantani. Selain itu, Kiai Muslih juga pernah belajar di perguruan Islam Termas Pacitan di bawah asuhan Kiai Haji Dimyati, adik dari Syekh Mahfud Termas. Dari hasil pendidikannya tersebut, Kiai Muslih mendapatkan banyak ilmu. Seperti ilmu kalam bahasa Arab, tauhid, fikih, tafsir, hadis, ilmu tasawuf dan berbagai ilmu lainnya. Selain itu juga mumpuni dalam keilmuan leadership, siasah, ilmu hikmah, dan ilmu jihad fisabilillah yang di dalamnya termasuk ilmu kemiliteran.
Karena kealimannya tersebut, kemudian beliau dibayat untuk menjadi Khalifah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, dan menjadi salah satu pendiri dari Jamiah Ahlut Thariqah Al-Muktabaroh An-Nahdiyah, Jatman, lembaga organisasi Thariqah Muktabaroh di seluruh Indonesia. Membesarkan pesantren Futuhiyah. Pondok pesantren Futuhiyah yang diasuh ayahandanya, Kiai Haji Abdurrahman, mengalami perubahan pada tahun 1927. Saat itu sudah ada puluhan santri yang ikut ngaji, namun aktivitas madrasah tersebut menjadi terhenti setelah madrasah tersebut sempat diminta oleh NU Cabang Meranggen untuk dikelola. Nama Futuhiyah sendiri memang baru muncul sekitar tahun 1927 atas usulan Kiai Muslih saat kakaknya yakni Kiai Haji Usman Abdurrahman mendirikan madrasah atas perintah dari ayahandanya, Kiai Haji Abdurrahman yang saat itu masih menjadi pengasuh utama. Dinamakan demikian agar para santri dapat dengan cepat terfutuh, terbuka, hati beserta pikirannya. Selain itu nama tersebut juga mengambil berkah dari Sultan Abdul Fattah, Raden Patah, Raja pertama Kerajaan Demak dan para wali Songo lainnya. Setelah madrasah baru yang didirikan oleh Kiai Muslih berjalan lancar, 1 tahun kemudian beliau kembali mondok ke pesantren Termas Pacitan. Dan pengelolaan madrasah diserahkan kepada adiknya, Kiai Murodi, yang baru pulang mondok dari Lasem. Kiai Muslih saat datang di Termas, langsung diminta oleh Kiai Haji Ali Maksum, Krapyak Yogya, selaku kepala madrasah di Termas saat itu, untuk mengajar kelas Alfiyah. Semula Kiai Muslih menolak, dengan alasan belum mampu mengajar Alfiyah. Namun setelah dibujuk gurunya, dia pun bersedia. Di Termas pula, Kiai Muslih belajar bagaimana cara mengajar yang baik dan bagaimana menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sistem klasikal. Dengan berbekal ilmu yang lebih luas dan pengalaman selama menjadi guru madrasah sanawiyah di Termas itulah, pada tahun 1935 Kiai Muslih pulang dan bermukim kembali di Suburan Meranggen. Dengan tekad untuk mengembangkan pesantren Futuhiyah Suburan Meranggen. Pada tahun 1936 berdirilah Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah dan Madrasah Sanawiyah. Madrasah tersebut terus berkembang dan bertahan sampai sekarang. Ada hal yang menarik pada saat proses penerimaan siswa baru. Pada saat itu meskipun belum ada radio, tidak ada stensil, tidak ada pula mesin tulis apalagi fotokopi, namun info tentang madrasah di Meranggen berkembang luas. Banyak sekali calon santri, baik yang berasal dari desa-desa wilayah Kecamatan Meranggen dan sekitarnya hingga Gubuk Purwodadi, berdatangan. Hal ini terjadi karena tersiarnya berita bahwa di Pondok Suburan Meranggen telah muncul seorang tokoh kiai yang alim, yaitu Kiai Muslih Abdurrahman. Pejuang kemerdekaan. Dalam masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Kiai Muslih Abdurrahman juga berjasa dalam mengusir penjajah Belanda dan Jepang. Saat itu beliau bersama wakil pemuda dari kelompok Laskar Hizbullah Meranggen. Dalam pertempuran melawan Belanda antara tahun 1947 sampai tahun 1948, Kiai Muslih bersama Laskar Hizbullah pernah menjalani latihan kemiliteran bersama Kiai Haji Abdullah Abbas Buntet dalam satu regu di sebuah hutan Cibarusa, Bekasi, Jawa Barat. Sepulang dari latihan di Cibarusa, Kiai Muslih segera mengkonsolidasikan Hizbullah di Meranggen. Beliau merekrut santri-santri seniornya dan para pemuda lokal. Tercatat, beberapa tokoh muda, semisal Suroso dan Suhaimi, turut menjadi anggota Laskar Hizbullah. Suhaimi bahkan gugur dalam sebuah pertempuran di Semarang Tenggara. Jenazahnya dimakamkan di lahan dekat Masjid Kauman Meranggen. Selain itu, beliau juga ikut bergabung dengan Komando Pasukan Sabilillah yang beranggotakan para kiai ulama di wilayah Demak Selatan atau Front Semarang wilayah Tenggara. Meranggen sendiri di masa penjajahan sering dibombardir dari Semarang. Hal ini karena Meranggen sempat menjadi garis depan pertahanan rakyat,
di mana banyak di rumah-rumah memiliki goa buatan sebagai tempat perlindungan jika ada serangan dari Semarang. Pada tahun 1947, pada hari Jumat Wage secara tiba-tiba Belanda menyerang pasar Meranggen sehingga menimbulkan banyak korban. Sejak kejadian tersebut, rakyat banyak yang mengungsi keluar daerah untuk mencari tempat perlindungan. Dan barulah setahun kemudian bersama pengungsi lainnya beliau kembali ke Meranggen untuk memulai kembali kegiatan belajar dan mengajar. Sebagai ahli thorikoh dan seorang mursyid, Kyai Muslih memiliki banyak karomah yang khorikul adah, salah satunya, menembus mata batin muridnya. Suatu ketika, Kyai Mustolih Badawi Cilacap, dalam perjalanan hendak sowan dan berguru kepada Kyai Muslih Meranggen. Begitu turun dari kereta api di stasiun Tawang Semarang, tiba-tiba beliau didatangi 8 orang yang mengaku sebagai santri yang disuruh oleh gurunya, yakni Kyai Muslih untuk menjemput Kyai Mustolih. Santri-santri itu membawa pesan dari Kyai Muslih, agar Kyai Mustolih tidak singgah kemana-mana dan langsung menuju ke Meranggen, karena Kyai Muslih telah menunggunya. Kyai Mustolih tentu merasa heran, karena beliau belum pernah kontak atau memberitahu kepada Kyai Muslih mengenai kepergian beliau ke Meranggen. Ternyata Syekh Muslih Pirsa Sakderenge Winarah. Gumam Kyai Mustolih. Setelah sampai di lokasi pesantren Futuhiyah Meranggen, Kyai Mustolih langsung menuju masjid menemui Kyai Muslih yang sudah berada di dalamnya. Kyai Mustolih kemudian berguru dan berbayat thorikoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah kepada Kyai Muslih. Kyai Muslih wafat pada tahun 1981 di kota Makkah Al-Mukarramah setelah melaksanakan umroh dan berziarah ke makam Rasulullah. Beliau kemudian dimakamkan di pemakaman Jannatul Maqla Makkah, bersandingan dengan makam Sayyidatina Asma binti Abu Bakar, dekat dengan pusara Sayyidatina Khodijatul Kubro, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.